Jokowi. Maaf, hari ini selama syuting saya ngadep sana ya. Jadi, selamat pagi semuanya FYP. Ke sono dong. Tetap ke sono. Kalau mau baju yang di Bali ya. Tadi baru Pak Jokowi, apa dipecat dari Pak RT biasa aja. Biasa aja. Kita Pak RT. Aduh, awas, awas. Mendingan madep depan aja. Nah iya begitu. Lagian apa sih kebanggaannya kalau dapat tanda tangan Pak Jokowi kalau kita mau ngantri nggak usah pakai BPJS apa gimana itu? Ya enggak juga lah, sama-sama aja. Oh sama-sama aja. Ya, Cuman ada kan, keistimewaannya kalau gitu mah. gua kan ketemu Pak Presiden kan susah. Ya, Dan gua tuh tahu banget Pak Presiden itu suka kalau misalnya tanda tangan di baju atau di mana Pak Jokowi itu paling ya mungkin kan karena baju orang kan. Ya. Nah, kebetulan kemarin saya kan diajak naik kereta cepat. Untuk mensosialisasikan kereta cepat yang sudah beroperasi dari Halim ke Padalarang. Ya. Saya duduk kebetulan di sebelahnya beliau. Ya. Jadi waktunya lumayan tuh agak-agak panjang tuh. 15 menit sampai 20 menit. Pas gitu kepikiran. Aku sama Gading. Si Gading juga tanda tangan. Kita tahu Pak Jokowi itu kalau tanda tangan di baju pasti aduh jangan sayang bajunya. Ya. Tapi kan ini kan ya Sebuah kehormatan ya. Sebuah kehormatan dan periode presiden ini kan 10 tahun. Betul. Ya, betul. Ketemu presiden kan bukan kayak ketemu sama lulu berdua. Yang gua telepon tinggal datang, ya kan? Ketemu Pak Presiden kan susah, kapan lagi? Kita mah nggak usah telepon datang mulu kita sama iya. Ya makanya. Akhirnya ini gua udah tanda tangan, nanti rencananya di rumah baru gue ini mau gua laminatingin, bukan laminating. Apa dipajang di figura? Gua pajang di figura, gua taruh. Jadi kenang-kenangan kapan lagi kan kita. Tapi jatuhnya bukan AA, bukan pansos. Ah berisik lu siapa sih ini? Ini siapa sih ini orang? Papa. Hah? Jatuhnya bukan mau pansos kan? Iya pansos juga lah ke Oh, Pak pansos, Presiden. Semua iya. orang kan pastilah siapa sih yang nggak pengen deket sama Pak Presiden. Siapa sih yang nggak pengen dinotis sama Pak Presiden. Kalau AA mah nggak bakal pansos. Tapi pejabat lain yang pansos. Nggak juga lah. Sama-sama aja. Tapi ini udah. Jadi ini nanti bajunya mau aku kayak tanda tangan pemain iya, bola. paham. Gua Taruh di anuan, bingkai. Biar kenang-kenangan. Tapi kita tuh sama, AA kan dekat sama Pak Jokowi. Saya kan dekat sama anaknya Pak Jokowi. Oh iya. Oh iya, Kaisang. Kaisang udah chatting-chattingan sama Erina Gudono. Oh iya. Iya Mau benar. apa ada dekat sama Pas Pampres? Alhamdulillah saya dekat sama supirnya. Lagi PDKT. Iya. Oh, Ya, kalau PDKT. kita masih oke lah sama Pas Pampres, ngobrolnya sama pas-pasan. Iya. Ngobrol. Tapi Kiki kemarin kok nggak ngikut sih Ki? Kemana? Ke naik kereta cepet. Soalnya saya syuting kemarin. Oh, syuting. Iya, dia nggak, Jadi Kak. maaf ya Pak Jokowi. Bukan kan namanya mau nge-trial kan, mau nyobain kereta cepet kan. Iya. Anak kecil kan belum boleh masuk. Gak boleh. Nanti dulu, maksudnya Nggak boleh. kita tunggu dulu. Oh iya, Ketinggalan soalnya. iya umurnya kan udah tua bukan anak kecil lagi. Tapi ini ngomong-ngomong nih Iya. ya, lu kenapa sih nggak mau ikut politik? Lu kenapa nggak mau ikut politik? Ini kan sekarang banyak artis-artis yang udah terjun ke politik. Hampir setiap minggu kita mengundang artis-artis yang masuk di dunia politik. Benar. Lu kenapa nggak ikut? Bukan yang nggak mau ngikut. Sekarang gini, kalau gue ngikut politik, gue sebagai di atas rakyat, gimana mau ngomong-ngomong sama rakyat? Gue aja juga agak begitu ngomongnya agak ngerti. Ngomong apa sih lu? Nggak jelas nih orang. Tadi, ayo ditanya. Kalau lu bagaimana? Aku buat sekarang belum. Karena belum punya kompetensinya, belum punya tujuannya apa. Mendingan aku jadi wakil rakyat aja menyuarakan suara-suara rakyat, roasting politisi. Tapi kalau aku jadi naik, aku roast sendiri-sendiri. Kisah Putri. Yaudah. Iya benar. Pokoknya hari ini Irfan Hakim kita doain. Doain kenapa? Dia lagi mau masuk ke dunia Politik. bukan dunia perkudaan anaknya. Kita doain anaknya bisa memberikan hasil yang baik. Amin. Apa dia ikutan pon kuda. Amin. Iya dia lagi lomba, Aisyah. Semoga anaknya lomba terus. Iya. Biar saya di sini terus. Irfan Hakim sukses. Oke kalau gitu sekarang kita akan mengundang lagi artis di FYP For Your Politik. Wah. Angelina Sondang. Tante Angie. Sehat Alhamdulillah. Ini namanya artis yang sudah berpengalaman di politik. Saking berpengalaman udah nggak mau lagi kapok. Kayaknya gue di prank lagi nih kayaknya ya. Nah ini pasti kalau ada Kiki biasanya kan sama teman-teman yang di dunia politik. Bener. Ya dia. Biar dia aja. Bener. Bagian lo aja biar lu kelihatan kerja, biar lu kelihatan bagus. Ayo Ki, ayo Ki. Tapi kali ini nggak mau bahas politik-politik dulu. Ini masih pagi jangan kita bikin panas. Benar. Kita bahas yang lebih hot. Lebih hot.
Oke? Itu kemarin. Ada artikelnya nih. Ada artikelnya. Ini dia artikelnya. Tuh, Tuh, ini lagi Iya, rame banget karena nih. video. Alia ini kan ibaratnya anak sambung gitu ya. Iya. Anak sambungnya Mbak Enji. Ini lagi deket sama Torik. Gimana tuh? Tadi katanya di VT tadi ada panggilan sayang Nah, lagi. itu dia. Iya. Wah, ya update terbaru dong ya, Be ya. Iya, tante aja belum tahu. Belum tahu. Sebenarnya kan itu dunia ya percintaan remaja gitu kan. Kita juga belum dapat update langsung Emang dari Mbak Enji Alia. nggak nanya sama Alia? Alia, bener gak sih deket sama Raffi Ahmad? Raffi Ahmad. Alia, deket gak sih sama Torik? Torik. Emang Mbak Enji nggak nanya? Curhat-curhat gitu. Iya. Ya curhat lah gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalkan ke Alia tuh lebih banyak curhat soal kuliahnya, ibadahnya. Oh, Masya gitu. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada resistensi juga gitu. Masa untuk- percintaannya nggak? Iya. Gimana ya Manggilnya Alia? apa sih? Gimana? Manggilnya apa? Manggilnya apa? Bunda. Al, aku Mami. Mami, aku lagi deket nih sama Torik. Menurut Iya. Mami gimana? Kasih tahu nggak ya gitu kan? Kasih tolong. Misalnya kayak, Mami aku lagi kedekat sama keluarganya Atta Halilintar. Iya. Menurut Mami gimana, takut di prank nih gitu. Oh ya Allah. Kalau Alia kan gitu, Mami lagi dekat sama Torik. Kalau aku beda. Gimana? Mami, karaoke nih Mami. Ajak teman-teman, Iya, ajak iya, teman-teman. Emang nggak sama Mbak Reza cerita nggak ya kira-kira ya? Pasti cerita lah, maksudnya apapun yang terjadi kan pasti anak-anak suka curhat lah. Tapi kalau spesifiknya kan kita pasti akan susah ngomong. Nah, Itu masih ranah jadi- privasinya dia gitu. Iya, jadi kita selalu ya udah nanti Al aja yang ngejelasin gitu kan. Iya aja ya. Iya, karena kan udah bukan yang kan aku sama Teteh tuh maksudnya dari yang kecil-kecil gitu Iya, kan. Kalau iya, kecil-kecil mungkin kita bisa mewakili. Kalau ngomong kecil-kecil kan ini berdua nih kecil-kecil Masih. ini, kecil-kecil nih. Ayo. Sampai Ayo. sekarang masih kita. Tapi ada video terbaru dari Alia sendiri. Mana? Ini dia videonya. Video Alia. Yang sat. Si Alia tuh mau sat langsung jadi. Maunya begitu. Oke. Tante dukung nggak kalau yang begitu? Jadi pacarnya nggak usah lama, mungkin langsung ke pelaminan. Iya benar. Sebenarnya saya kalau aku sama Ibre ya sama Teteh Resa maunya kan Alia tuh mendapatkan yang terbaik. Artinya bukan hanya pasangan ya, tapi kehidupan karena kan Alia sudah mengalami banyak sekali kesedihan lah di Ya, masa ya, ya, kecilnya. Dari mulai masih bayi lah mungkin juga kan, terus habis itu Mas Aji meninggal. Dan jadi kalau saya tuh selalu hanya ingin mendoakan Al pokoknya you have to be happy lah, dan apapun yang bikin kamu happy itu kita pasti akan support. Tapi sama Torik happy nggak Alia nih? Nah, Bunga. itu yang penting banget tuh udah dijawab. Iya kan, kalau misalnya nggak happy ngapain dilanjutin? Kalau hati kan hanya Alia yang merasakan kan. Aku mau gitu. video call si Alia kok nomornya nggak ada ya. Perasaan aku sering chatting loh sama si Alia. Masa sih ada lah pasti. Alia Rohali kali, Alia Rohali. Ya kali beda. Jadi kalau saya tuh selalu hanya ingin mendoakan Al pokoknya you have to be happy lah, dan apapun yang bikin kamu happy itu kita pasti akan support. Tapi sama Torik happy nggak Alia nih? Nah, Bunga. itu yang penting banget tuh udah dijawab. Iya kan, kalau misalnya nggak happy ngapain dilanjutin? Kalau hati kan hanya Alia yang merasakan kan. Aku mau video call si Alia kok nomornya nggak ada ya. Perasaan aku sering chatting loh sama si Masa Alia. sih ada lah pasti. Alia Rohali kali, Alia Rohali. Ya kali beda zaman. Ali yang mana dulu nih di telepon nih? Si Alia kok nggak ada nomornya sih? Ada. Iya kok. Kan. Bukan, namanya bukan Alia kali. Atau coba ke Torik, Torik yang nelponin ke Alia. Nah, Asik, jadi tiga. asik. Tiga ya. Ada. Nggak ada. Pak Enji ada nomornya kali. Ada megang handphone nggak? Ada nggak nak nomornya? Tapi Raffi yang telepon ya. Iya, Karena iya. Alia tuh udah kuliah sebenarnya pagi-pagi. Oh, lagi masuk Iya dia ya. Kan kuliah. dia pekerja keras, dia nyanyi gitu kan. Pokoknya kasih nomornya aja kali ya. Sambil kita lihat ya video waktu itu ternyata Ibu Geni, ibunya Torik udah ngobrol sama Torik. Alia. Oh, sama Torik. Alia. Heeh. Ibu Geni udah langsung ngomong sama Alia udah. Sama Alia. Kayaknya tuh Udah deket ya, kayaknya tuh lampu hijau. Kalau kan lampu merah kan, kalau kan lampu merah. Ah, kita manusia silver. Ini ada videonya. Coba ya gue telepon ya. Langsung akrab loh itu sama keluarga besar. Nah, itu ya, makanya sempat viral Sip, kan. kakak sip nomornya. Tadi angkat. tadi. Asik. Nah, coba telepon Aduh, dulu. aduh. Oh, Tapi sibuk. Tante seneng gak sih ngelihat Alia akhirnya bisa dengan cepat masuk ke keluarganya Torik. Meskipun kita belum nggak tahu ke depannya seperti apa ya, tapi maksudnya oh ternyata anak tante Reza juga diterima dengan Alia. di keluarga. Alia.
Alia. Bilang ini Raffi Ahmad. Alia ini artis paling top se-Indonesia, Alia. Takutnya dikira penipuan takutnya. Nih. Ini aku artis paling top se-Indonesia nih. Lagi live di Trans 7. Raffi Ahmad, Alia. Artis yang paling ganteng, Alia. Kali aja. Orang belum jawab juga. Alia, aku lagi sama Mbak Enji nih, Angelina Sondak. Hai, Alia. Emang kamu, aku lagi kepo nih, kamu tuh sama Torik gimana sih? Kok kamu nggak bilang sama aku? Aku kan cemburu dong, kamu gimana sih? Kamu kan om aku. Nah, aku omnya dia, iya aku sebagai om-om kan aku gimana ya? Jangan lupa minta apartemen Alia. Aku lagi di kelas nih, aku nanti telepon balik boleh nggak? Oh kamu lagi sekolah ya? Lagi Iya. kuliah. Ya udah kapan nanti kamu datang ya ke Trans 7 ya? Aku Ya, betul. undang kamu ya Al. Nah, boleh tuh. Oke. Dadah Alia. Salam dari Om Raffi ya. Iya Alia. Bilang sama dosennya nggak apa-apa. Dadah. Dia lagi kuliah bener kata Mbak. Dia tahu loh mainnya loh. Jadi Salah telepon lagi. aduh, kan? Alia siapa? Kemana lagi nih? Ai, kayak salah pencet lagi ya. Jadi tadi mau telepon si Ai. Alia. Oh Telepon si Ai. Si Ai banyak soalnya iya. Ayah wae Iya, ada. Alia, tapi Alia lagi kuliah bener nih. Benar. Tapi pertanyaan terakhir nih buat tentang si Alia sama Tom. Iya, Pak. Allahu Akbar. Maaf. Sorry. Abis di filler lagi, Mana? Ini. Oh, di filler. Jangan ditonjok-tonjok lagi, ntar kalau pengok gimana? Ntar mendelep jadi Jadi kaget. pertanyaan terakhir untuk Alia dan Torik, Ya, harapan ini dari Mbak pertanyaan Enji gimana? Pertanyaan terakhir karena besok udah nggak di sini. Jangan gitu dong. Harapan. Yang pertama kan sekarang aku senengnya karena Alia tuh rajin banget ibadahnya. Iya. Masih alhamdulillah. Terus Allah. kuliahnya konsisten, ya insya Allah sebentar lagi kan ya mungkin lulus gitu loh. Pokoknya kalau misalkan aku selalu bilang sama Alia, kalau Alia kan pasti sayang banget sama Dedi dan Alia harus sukses ya, sekolahnya benar, ibadahnya benar, karena hanya itulah yang akan membahagiakan Dedi. Amin. Dan Alia berarti mau untuk mengikuti itu. Maksudnya kan di masa muda dia, aku masih pengen party gitu. Kalau dia kayaknya Alia, Jangan kan dia, aku aja begini masih mau. Gimana sih? makanya Bercanda. hebatnya Alia tuh Bercanda. Tapi Alia mau ya masa akhirnya ya memfokuskan diri untuk hal yang lebih baik di usia dia masih muda. Iya, alhamdulillah dengan sebanyak hal yang buruk terjadi dalam hidupnya gitu kan, Cobaan, iya. baik yang ke aku gitu kan, yang akhirnya berdampak juga ke Alia. Nah, kita selalu mendoakan, aku sama Ibre tuh cuman ya Allah Bre, yang penting tuh anak-anak kita tuh pokoknya ibadahnya bener. Kalau misalkan punya jodoh juga jodohnya yang benar gitu kan, dan tidak menyakiti dia lagi gitu kan. Karena kita ya sebagai seorang ibu pasti maunya anaknya happy lah. Nah, bener banget. Betul banget. Nah, udah sekarang kan apalagi Mbak Enji kan dengan segala pengalaman hidupnya bisa sharing apapun. Bener. Itu. Tuh. Ngomong-ngomong sekarang kan lagi masa-masanya artis-artis atau orang-orang nyalek-nyalek lagi. Nah. Mbak Enji gimana nih Mbak Enji nih? Aduh, rame banget ya sekarang yang nyalek ya. Justru di luar perhitungan saya. Mbak Enji nggak nyalek lagi atau bagaimana? Aduh, kayaknya tuh traumanya aja masih melekat. melekat. Iya, sabar ya. Jadi Kalau bisa peluk, saya peluk nih Mbak. Jangan. Gak semua orang dipeluk ya. Atau mungkin tante ada Tante! So anak SMP nih Mbak. ya kan. Emang apa sih? Sama Alia. Iya, so anak Aku sama Alia bedanya. Akrab ya? Aku sama Alia beda cuma 10 tahun. Jauh. Itu jauh. Sekarang kita mendingan panggil bintang tamu, kita undang Ini salah yang satu. bakal nyalek ini. Ini bakalan nyalek. Bacalek. Menurut Mbak Enji gimana? Mungkin Mbak Enji kan bisa sharing-sharing sama Iya, dia. betul. Dia ini baru pertama kali mau nyalek Betul. nih. Kalau dari tampang udah oke banget. Benar. Tapi kan kita mau tanya-tanya sama Nah, dia. itu dia. Kenapa dia mau terjun ke dunia Nah, itu dia penting banget. ke dunia poliklinik? Oke. Politik. Kita panggil ini dia, Didi Riyadi. Halo Adi. Kabar nih, Mas Didi ini sehat ya? Iya, tuh. Oh, set. Lapangan hijau. Oh, lapangan hijau. Sepak bola. Kirain lagi nendang isu-isu politik. Ini kan ya. Lapangan hijau. Ini lapangan apa nih? Apa itu? Meja hijau. Kayaknya kena banget ya. Ya udah. Tek-tek. Benar. Ini yang dekat sama itu kan ya, sama Ayu Ting Ting kemarin digosipin. Oh iya bener. Iya. Bener nggak sih? Ntar aja Kita tanya tentang semuanya. Udah jangan kemana tapi FYP for your pagi.
politik, ya kan? Ini siapa sih ini orang dari tadi ngomong? Anda. Anda. Iya. Sebelum Anda kita mau ngomong ngomongin apa? politik, ini kan lagi ada Cah Ganteng ya kan? Iya. Gimana kalau kita bahas si gosip dulu? Ya udah sebelum ngobrol ke kenapa Didi Riyadi terjun ke politik. Nah itu dia. Kenapa Mbak Enji sudah tidak mau lagi di Nah politik? itu dia. Emang ada gosip apa sih, Mpok? Soal Kak Didi? Iya. Tahu nih gosip Emang iya apa gosip sih? apa sih? Perasaan gue nggak ngapa-ngapain. Iya, perasaan yang ngapa-ngapain. Pengen tahu deh, tapi gosip apa sih kalau pengen tahu? Pengen tahu kan nih ada artikelnya. Mana sih? Mana? Nih. Belum juga ketemu jodoh Didi Riyadi tobat dan berdoa. Yang tobat itu gua harusnya. Kenapa lu yang tobat? Bener itu, Adidi. Iya. Ya sebenarnya kan lebih bagus itu adalah dalam perjalanannya umur bertambah ya harusnya berubah jadi yang lebih baik kan. Tuh dengerin tuh A. Berupaya, artinya manusia nggak akan bisa sempurna banget. Sempurna kan cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam perjalanan hidup manusia umur masih semakin bertambah ya harusnya berubah jadi yang lebih baik. Tapi kan wajah gitu. lebih ganteng dari gua. Semua udah mapan. Nunggu apa lagi sih, Bro? Nunggu yang bisa. Nih, mau nih, gua kasih sekarang. Nunggu yang bisa apa? Nunggu yang. Kalau sama dia, saya takutnya nanti bingung. Kenapa? Hah? Kenapa emang? Mah, mama? Oh, kayak gitu. Carinya susah. Iya, dongak, kebangetan dongak Jadi ya kan? gimana? Apakah pasti banyak yang mau mengantri kan ya? Antri udah pasti. Pasti saya juga kalau belum kawin mah. Mau? Asik. Saya mau kan dia enggak. Apa terlalu banyak pilih-pilih? Iya. Bisa jadi. Mungkin dalam perjalanannya hidup gue nih Tuhan mau kasih yang lain dulu. Baru abis itu pasangan. Jodoh. Oh, iya, Mungkin benar. mau dikasih yang lain dulu. Bener gitu juga loh. sih. Maksud jabatan dulu Bismillah kali. ya, bismillah. Kenapa? Jabatan dulu. Siapa tahu Ya, jadi. kepercayaan dulu masyarakat. Ya. Tahu jadi. Makanya kan mau fokus ini dulu. Mungkin itu mau dikasih sosialisasi itu dulu Ya, nyalek. itu dulu. Coba tapi ada artikel lagi nih, A. Mungkin bisa diklarifikasi juga. Ya, ya. Ini di artikelnya. Didi Riyadi kesulitan cari jodoh, akui introspeksi diri usai ditolak Ayu Ting Ting. Oh my god. Ditolak sama Ayu Ting Ting. Masa seorang Didi Riyadi ditolak? Gua nggak percaya. Enggak, kan sebenarnya kan Siapa Ayu Ting Ting itu nolak-nolak Didi Riyadi? Siapa Ayu Ting Ting nolak? Ya boleh aja. Itu hak Teh Ayu mau Iya, nolak mau temennya. terima. Temennya nih belain. Saya nih bestie nih. Gue juga bestie gue. Dulu. Oh, Besti. Saya cerita ya. Saya cerita ya. Betul tapi itu ditolak sama Teh Ayu betul. Emang bener. Ya, sekarang secara relasi sih nggak sampai sejauh itu juga. Jadi sebenarnya sih Bagus. itu narasi media aja, penolakan Atau jangan-jangan Teh Ayu nolak gara-gara Adidi udah mau nyalek. Nah itu dia. Karena takut sama janji manis. Oke. Justru kalau saya mau nyalek itu nggak mungkin ditolak. Kenapa? Wah, kayaknya semakin mapan nih. Ya. Iya. Kok bisa mapan? Mapan. Bukannya harus berkorban buat rakyat atau dapat dari partai? Betul. Mapan secara mindset dan hati. Asik. Gitu. Karena kan sudah bukan buat diri sendiri lagi, sudah mengabdikan semuanya untuk bangsa dan Iya. negara, gitu dong. Kirain dapat dari partai, enggak ya? Kenapa? Enggak ya? Wah, nggak ada itu nggak ada. Iya. Tapi ada artikel lagi nih yang mengenaskan Ki. Apa? Ada yang mengenaskan lagi. Mana? Ada nih. Didi Riyadi mencari kekasih lewat aplikasi game interaktif. Tapi bener tahu, Ini- gamers mah cantik-cantik tahu. Iya, bener. Yang cewek-cewek, gue juga kalau masih belum punya istri mah gue juga Serius ya. Mau. Gue juga main game, gue juga main game. Mau. Ini juga baru tahu tuh Iya. yang katanya gamers cantik-cantik. Cantik-cantik. Cantik tau, beneran. Swear, gue kemarin. Itu bantuin Ferdi bikin aplikasi. Oh. Oh, tapi bukan buat cari Si jodoh. Ferdi bikin aplikasi, Hah? ya itu tadi aplikasi itu gitu. Tapi bukan secara niat atau pengen saya cari jodoh di aplikasi. Saya aja jodoh dari aplikasi dating. Iya, sumpah. Saya udah hopeless banget. Kan kalau di Nggak. aplikasi kita bisa pasang foto cakep pakai filter. Oh Iya. Dia nggak tahu. Jadi suaminya itu Nggak nyesel tahu. karena ketipu sama foto. Begitu. Pas dilihat foto profilnya, Iya. ya Allah cantik. Pas ketemu, antik begini. Barang langka ini, barang langka. Iya. Kita lihat next artikel lagi nih. Didi Riyadi.
Raffi Ahmad, akui jadi fans Didi Riyadi sejak dulu sampai rela lakukan hal ini. Oh iya bener Bukan nih. gue. Jadi gue pertama kali syuting ya. Pertama kali gue syuting tahun 2001 tuh gue sama Didi Riyadi. Terus? Dan nyokap gue tuh ngirimin, waktu itu kan yang ngirimin gue jadi cover boy kan nyokap gue. Nyokap gue tuh ngefans sama Thomas Jorgi. Ya. Tapi kan waktu itu di cover boy ini Didi Riyadi kan juara 1. Wah kalau di cover 95 tahun 95. tahun 95. Wah dia kalau di cover boy itu udah kayak inilah siapa yang nggak kenal Didi Riyadi. Nyokap gue tuh selalu bilang udah cepet biar kayak Didi Riyadi, biar sukses kayak Didi Riyadi syuting. Waktu itu ketemu lah sama Didi Riyadi. Ya kan gimana? Namanya juga gue kan denger nama Didi Riyadi mulu kan. Gue juga kalau di cover boy, gue 2001. Dia kan senior, syuting sama Didi. Gemeteran nih gue syuting nih adegan pertama naik skateboard. Aduh, gue nggak bisa lagi naik skateboard. Kebetulan adegan naik skateboardnya, coba nama gue Jo, lu Haris. Jo Haris. Tunjuk Jo sama Haris. Tunjuk satu bintang. Baim juga pertama kali main bareng tuh. Honor gue 500.000, Baim 700.000, beda 200.000 ya. Tet, acting tuh pakai skateboard. Jatuh, gubrak. Jatuh adegannya, cudak, jatuh. Weh, cut. Kata sutradara, bagus! Itu pala gue benjol beneran, gue gak bisa naik skateboard, tapi acting gue bagus. Dan gue disitu harusnya gelagapan kan, jatuh gitu. Karena gue pertama kali acting emang gelagapan sama Didi. Gue gak bisa keluar nih dialog nih, gak bisa keluar. Kata sutradara, bagus! Hah? Emang gue kayak deg-degan? Karakternya gelagapan. Bagus! Bukan acting sebenarnya. Acting tapi bener. Atau jangan-jangan jadi main drum karena ikutin Didi Riyadi. Iya semuanya. Jadi kalau nyokap gua itu almarhum bokap gua juga waktu itu kan Sering nganter. sering nganter. Tuh lihat Didi Riyadi bagus aktingnya gini-gini. Jadi memang salah satu yang gua waktu pertama kali karir hidup gua yang lihat Didi sampai gua main drum, main acting. Tapi untung Raffi ngikutin Adidi. Jangan Adidi ikutin Raffi, jangan ya. Coba deh ikutin gua. Lebih hancur. Ya udah, Ki. Ya. Sekarang waktunya. Oke. Debat di FYP For Your Politik. Kita sudah ada 2 podium, dipersilakan di kanan dan di kiri. Podium. Iya, ini pakai podium. Anak kita Ini Kiki di tengah-tengah. tapi ini acara keren. Keren. Oh, keren ya. Kenapa ada For Your Politik? Iya. Keren. Pas banget kan? Keren. Pemirsa di rumah. Asik. Agak seret. Kalau kan mau jadi bahan Najwa, kalau kesel kan jadi Karni Ilyas. Kita rehat sejedak. Ini Najwa, mata Najwa. Kita sudah bersama dengan 2 orang. Mantan politikus dan calon politikus. Ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama di For Your Politik. Pemirsa di rumah. Asik. Agak seret. Kalau kan mau jadi bahan Najwa, kalau kesel kan jadi Karni Ilyas. Kita rehat sejedak. Ini Najwa, mata Najwa. Kita sudah bersama dengan 2 orang. Mantan politikus dan calon politikus. Ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama di For Your Politik. Angelina Sonda. DPR di era saya sangat kotor. Inilah Angelina Sondak yang mungkin ada rasa trauma tidak mau masuk nyalek lagi. Apakah benar itu? Iya. Statement itu, Bu. Betul sekali, itu 100%, bahkan kalau bisa dibilang 1000% pun gitu ya. Dan aku nggak tahu juga kalau misalkan sekarang DPR tuh makin bersih atau justru makin kotor. Wah. Ya kan, karena memang kalau kita dengar desas-desusnya gitu kan, apalagi saya dihukum 10 tahun ya. Nah, tapi sekarang ini kok hukuman makin tipis dan makin rendah. Zaman dulu tuh aku tuh ada PP 99, jadi narapidana korupsi itu nggak bisa dapat remisi. Sekarang PP-nya dicabut. Nah kan jadi kita belum pasti ini apakah ini makin bersih atau makin kotor. Itu yang membuat Mbak Enji udah mau meninggalkan jauh-jauh dunia politik aja, udah nggak mau nyalek lagi. Atau masih ada rasa tapi kayaknya gue mau coba nih mungkin yang sekarang berbeda gitu. Kalau intuisi politik pasti nggak bisa diilangin ya gitu. Apalagi kalau misalkan saya lumayan lama lah gitu kan di partai gitu, dan keluarga juga punya basic ya political historicalnya ada lah. Nah cuman kan ketika saya mengalami sendiri, tahu dalam-dalamnya, nggak hanya di paparan ya depan aja, ini kan sampai ke dalam-dalamnya kan, sampai ke elitnya, sampai ke the gamesnya, sampai ke permainannya. Akhirnya kan kita berpikir 2 kali ya.
gitu. Tapi aku rasa kayaknya DPR akan sulit bersih. Kenapa? Karena Kan DPR itu kan dapur. Nah, beda dong. Banyak yang Dapur. Beda DPR yang ini Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, yang itu. Ini kayaknya chat di WA nih. Iya. Yang aku lagi di DPR. Ah, di mana? Di dapur. Ah, iya benar. Tinggal disingkat. Namanya juga pengantin baru lagi suka ke dapur. Sering main di dapur kan dia. Oke, itu tadi penjelasan dari Angelina Sondak. Sekarang kita lihat Ke Adidi. Idi Riyadi. Menurut Adidi setuju Bagaimana nggak? statementnya Yes. Mbak Enji kan begitu. Sedangkan lu baru mau terjun nih, nggak takut atau tantangan baru atau bagaimana? Sebenarnya challenge tersendiri sih, terutama buat generasi muda. Artinya kalau yang punya pemikiran cerdas dan hati yang baik dan pribadi yang alim, hanya duduk diam saja, nggak terjun dan nggak maju, maka pemerintahan akan terus diisi oleh orang-orang yang zalim gitu loh. Artinya penting juga buat semua, terutama generasi muda, jangan buta sama politik. Di mana di dunia ini tidak ada yang bersih, yang benar-benar bersih itu nggak ada gitu loh. Kita bicara jangan hanya politik, kita bicara bisnis, kita bicara lingkungan perkantoran, kita bicara aspek-aspek lain dan sektor-sektor lain ya. Kalau benar-benar mau bicara bersih banget, itu nggak ada gitu loh. Tapi kan kita bisa berupaya untuk memperbaiki itu semua supaya kedepannya bisa jadi lebih baik. Saya ibaratkan seperti secangkir kopi aja yang hitam dan pekat gitu loh. Kita terus isi air, dia nggak akan langsung bening airnya. Tapi masih ada ampasnya. Tapi kalau kita terus isi air yang bersih, ya lama-lama dia juga akan bersih. Setuju, kayak di sini juga kita nggak bersih-bersih. Lihat nih. Kita aja iya. Ini nggak bersih. Ini orang nggak bersih. Ini kotor. Dia kotor dinodai oleh gua nggak tahu oleh siapa. Suaminya lah. Oleh suaminya. Ya udah. Aduh. Kita lihat nanti semoga Adidi bisa menjadi salah satu yang ngebersihin kubangan lumpur itu. Amin. Karena kan katanya itu kan kubangan lumpur. Kalau nyebur ikutan kotor. Ya. Gitu ya. Iya. Kita lihat lagi next artikel berikutnya. Terdaftar jadi bacalek. Didi Riyadi ogah jika harus bayar mahar politik. Nah, Loh. Nggak bahaya tah. Emang ada mahar-mahar begitu? Di beberapa partai mungkin itu berlaku kali ya. Tapi itu tidak berlaku di partai tempat saya maju. Tempat Bapak yang bingung ya partainya ya? Kenapa tuh? Panas adem. Enggak dong. Panas adem. Justru partai saya nggak bingung menjadi pelopor gitu loh. Oh, iya, Menjadi iya. Artinya memulai segala sesuatunya tuh menjadi yang pertama. Dan itu tidak terjadi di partai tempat saya maju sebagai legislatif gitu loh. Saya pernah berstatement memang seputar memang tidak ada yang namanya mahar di dalam parpol sendiri. Tidak ada yang namanya jual beli nomor urut dan lain-lain atau dimintain duit atau saya diwajibkan untuk bayar sejumlah uang ke partai atau nyetor. Itu nggak ada, sampai dengan detik ini saya nggak ada. Dan saya pernah posting itu di Instagram story dan saya bisa jamin itu karena kita tegak lurus dengan pimpinan, semua sampai ke bawah pun seperti itu. Jadi itu nggak ada. Kalau aku mah kalau di gitu aku nggak mau lah. kenapa? Ya kalau aku tawarin ya bayar dulu lah endorse. Oh iya benar. Tapi kalau Mbak Enji melihat statementnya Didi Riyadi gimana? Secara kan Mbak Enji udah pernah terjun duluan, menggebu-gebu berapi-api dengan semangat dan niat yang baiknya dia. ya sebenarnya itu statement aku 15 tahun yang lalu ya. Bahkan 25 tahun yang lalu pas baru masuk ke sama nih seperti Mas Didi ya. Karena kan maksudnya kita melihatnya emang punya idealisme, punya harapan itu wajar lah. Dan aku juga salut dengan Didi gitu kan. Karena dia ingin berusaha untuk membuat perubahan gitu kan. Masalahnya nih tempatnya itu waduh udah apa ya, kita nggak bisa tahu siapa lawan, siapa kawan, kita nggak bisa tahu siapa domba, siapa serigala gitu kan. Dan kadang-kadang kenaifan kita karena kita nggak punya pengalaman bertanding dengan akrobat ulung. Waduh, ilmu saltonya tinggi. Nah, kalau misalkan kita nggak begitu aware, akhirnya kita ya walhasil hanya dijadikan pertama kalau nggak jadi boneka, Alat kedua aja. Nah, peluncur, itu harus ya kan, ketiga hanya dijadikan pemanis, keempat hanya dijadikan untuk menarik massa gitu kan, Mempermanis etalase aja ya. Iya, nah tapi ya mudah-mudahan harapan Didi hari-hari ini dan dengan melihat situasi politik hari-hari ini sih kita berharap banyak lah ya. Karena memang anak muda harus aware dengan politik, anak muda harus melek politik, tapi untuk berbuat baik buat negara ini nggak mesti harus jadi politisi kan. Aku lihat Bang Rapi juga
Oke, dengan kontribusinya Abang Raffi dia langsung begini nih. Raffi Ahmad kan memberikan banyak sekali kontribusi yang baik juga buat negara tanpa harus menjadi politisi. Iya, kalau aku memang sebenarnya kan orang kan never say never. Tapi kalau aku memang ya kalau aku teman-teman semuanya jadi politik atau semua politisi aku akan support selama memang dia di jalan yang benar, niatnya baik, apapun partainya aku pasti akan support. Benar. Kalau AA emang gak nyalek, tapi support adeknya buat nyalek. Gue juga support Didi juga, Denny Cagur, gue support. Semuanya ya. Kalau gue lebih nggak nyalek lah, gue ke nyolok lah. Gue lebih ke nyolok aja. Jangan langsung nyolek dulu gimana kalau nyolek? Jangan Nyolok. Karena tuh banyak banget kan yang tadi dibilang fenomena artis pada ya gabung ke politik, berarti Mbak Enji support, Mas Didi juga sebagai salah satu perwakilannya maju terus ya. Berarti yang tadi ibaratnya yang mahar politik itu emang bener nggak ada, bukan ajang. Artinya begini, saya mau nambahin sedikit. Politik dari masa ke masa pasti berubah. Demografi dan konstelasi politik hari ini sama yang lalu pun berbeda gitu loh, dan berubah gitu loh. Jadi artinya kita jangan cuma duduk diem atau punya pikiran politik itu kotor, aduh nanti begini orangnya atau nanti begitu orangnya. Enggak, terjun dan bergerak untuk bikin perubahan yang lebih baik ke depannya. Yes. Sekarang kita akan tes aja langsung Ki. Ini ada yang baru di politik sama ini udah ada yang lama di politik. Kita tes pengetahuannya, yang baru dan yang lama. Mantap. Sekarang kita akan tes aja langsung Ki. Ini ada yang baru di politik sama ini udah ada yang lama di politik. Kita tes pengetahuannya, yang baru dan yang lama. Mantap. Ya. Tadi Adidi ngomong serius gitu jadi pengen saya coblos sekarang nih. Apanya? Maksudnya saya pilih. Saya pilih. Coblos bagaimana? Itunya. Coblos bagaimana? Fotonya. Coblos bagaimana? Coblos fotonya. Oh, fotonya. Pakai foto sekarang. Pakai nama. Didi Riyadi, nama Didi Riyadi. Didi Riyadi. Oke, kita langsung tes aja pengetahuan ya. Ya. Dari politikus ini. Belnya dulu belnya gimana bunyi belnya? Standar lah ya, Oke. Saya. Tit. Saya. Pilih dulu nih Ki. Ya, oke. Dipilih dulu. Silakan. Tes pengetahuan. Silakan pilih dulu ya. Mau apa? Geografi, olahraga, teknologi, ilmu pengetahuan sosial, kesenian atau kuliner Nusantara? Didi Riyadi dulu deh. Saya dulu. Ya, boleh. Saya dulu sesuai dengan jurusan dan mata kuliah saya, kesejahteraan sosial, saya pilih ini. Wow. Ilmu pengetahuan sosial. Saya anaknya sosial. Pas banget nih, bagus ini. Saya suka pas banget ya. Pok, bacain Pok. Akhir-akhir ini polusi di Jakarta meresahkan warga Jakarta. Menurut Pak Jokowi, salah satu solusi atasi polusi Jakarta adalah dengan pindah ibu kota ke IKN. Pertanyaannya, apa kepanjangan IKN? Ibu Kota Nusantara. Apa? Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Kita kunci jawabannya. Kita akan tanya kepada ibunya Raffi Ahmad. Apakah benar? Benar. Kita lihat dulu fotonya di sini, benar Ada nggak? jawabannya. Benar dong. Mana? Ya. Mana? Mana? Nah, ini ibu dia. kota Nusantara. Oh, kata Pak Jokowi, Betul. IKN. Tapi kalau saya chat ke ibu saya mah IKN bukan Ibu Kota Nusantara. Apa kata siap? Mas Didi? Mah, aku lapar. Tolong bikinin IKN dong. Ikan. Singkatan lagi. Ikan. Oke. Ikan dong. Lu jangan lucu-lucu banget, ntar gua kegeser lagi di sini. Ayo, Pak pilih apa? Enji. Geografi, olahraga, teknologi, kesenian atau kuliner Nusantara? Kuliner lah ya. Karena ibu rumah tangga. Kuliner. Silakan, Nikita Willy. Kuliner. Kaget. Kuliner Nusantara. Kita pilih nggak siap. Tuk, tek, tu, foto, kacang. Mana dia? Pas itu sek tuh foto kaca. Kita lihat gambar berikut ini. Iya. Bisa lu ngomong begitu. Nah, Sek lu tuh. dibaca ya. Nih tuh. Sebutkan makanan Nusantara yang menggunakan bumbu kacang. Nah, yang menggunakan Apa bumbu aja? kacang apa aja, Mbak? Banyak lah ya, gado-gado, karedok, Ya, bener banget. ketoprak, Iya, cakep. ya Apalagi? kan, sambal teri, kacang. Iya, bener. Ntar Iya. satu menu keluar tuh ya. Sambal nasi uduk juga pakai iya, kacang. Berarti udah bisa dibikin restoran. Iya. Kalau jawabannya benar nggak? Kita lihat bersama-sama. Betul. Udah. Benar. Ya biar kayak kuis, Oh, ya, oke. kayak acara arisan yang di kelas 7, masa lu nggak Iya, benar. tahu? Ah, Mas next. Didi. Mas Didi.
Karena saya bukan hanya sebagai politikus aja, sekarang saya juga bergerak di bidang seni sebagai pekerja seni, pilih kesenian. Kesenian. Ya. Kesenian. Silakan Arapi. Lagi viral berita lagu berbahasa Melayu yang diduga jiplak halo halo Bandung. Nah, itu ada Kita lihat videonya nih. tuh, kita lihat. Lagunya nih. Tadi nggak lihat itu videonya? Itu orang bule aja sampai kaget ya. Iya, iya benar. Itu kan punya Apalagi kita Indonesia. yang, iya. Nah pertanyaannya siapa pencipta lagu Halo Halo Bandung? Ismail Marzuki. Yakin? Ya. Kita ikuti jawabannya. Nggak mau phone a friend atau ask to audience? Nggak mau? Nggak ada, ini bukan kuis. Oke. Jawabannya adalah Ismail Marzuki. Padahal ini kan Halo Halo Bandung. Si Didi kan orang Depok. Iya. Kok tahu ya lagu Janja pernah punya pacar di Bandung ya? Nggak punya. Nggak punya. Nggak sampai pacaran maksudnya. Baru PDKT. Tante Angie, Olahraga lah ya. Olahraga. Olahraga. pertanyaannya. Pertanyaannya. Di sosial media sedang ramai salah satu pemain timnas U23 yang lagi bucin banget. Ya, Ini fotonya. lihat. Arhan dengan istrinya. Pertanyaannya, siapa nama Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini? Siapa nama Menpora? Menpora ya. Iya. Nah, saking banyak sekali loh menteri-menteri sekarang berganti ya. Ya. Reshuffle mulu. Reshuffle mulu. Tapi kalau nggak salah sih, aku nggak begitu hafal nama belakangnya. Ya. Tapi Pak Dito. Pak Dito. Pak Dito. Yakin kalau sampai sekarang ini bahaya banget ini kayak maksudnya masa Mbak gimana Eci ya? nggak tahu sih nama menteri gitu. Kalau tanya nama menteri zamannya aku pasti hafal semua. Oh iya. Kalau sekarang tuh karena sering ganti-ganti, jadi hafalnya cuman Pak Dito aja. Pak Dito. Pak Dito. Kita Benar. tanya, gimana sahabatnya betul? Pak Dito Aryo Tejo. Benar banget. Kemenpora. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kemarin baru ketemu ya, Alhamdulillah. Mantap. Ternyata wawasannya oke banget, banget, nih bener, antara Adi Ternyata sama Mas Tante. Didi udah siap berarti karena wawasannya bagus. Mbak Enji juga wawasannya bagus. Maju aja lagi. Maju aja lagi, aku dukung kok. Begini, saya mau bilang sama senior saya, Ya. Kakak Enji. Kalau misalnya mau hilang dari trauma, gabung sama saya. Oke, saya jagain. Saya jagain. Iya, Saya bisa. Iya Pak Ketum. Ya. Baik, baik, baik. Tiba-tiba. Baik, Pak Ketum. siapa? Iya, saya akan maju, Pak. Iya, siap. Maju. Majuin mobil itu saya Pak. Ya udah pakai sukses mana-mana tetap di HP. Bola lagi. Kita sudah kedatangan A Doli. Doli. Ya, Ade ipar dari almarhum. Almarhum Bang Sapri ini adik ipar ya. adik kandung. Sehat Dol. Ade Alhamdulillah sehat. kandung. Ini nyalek juga si Doli juga. Iya. Oh iya, di mana? Nyalek. Di mana? A? Diajak sama Vicky Prasetyo Diajak ya. Vicky tandemnya. Jadi Vicky Tandem. sama dia tandemnya dia untuk ininya. Semoga lancar, semoga Amin. sukses. Amin. Bisa nanya-nanya sama Mbak Enji, Ya. sama Mas Didi. Amin. Tapi Nyalek juga emang di Bekasi. Nah, iya. Oh, udah. kasih juga. DPR RI, DPRD. Bapak. Doli. Ya Pak. Lu DPRD. Oke. yang gue tahu kan Doli ini kan dulu Ya. kalau Bang Sapri almarhum itu syuting, Ya. yang nemenin ini selalu nemenin. Bang Doli. Sampai almarhum udah meninggal, ya Bang Sapri udah meninggal. Bang Sapri itu punya usaha soto. Di mana? Itu enak banget. Sotonya gimana? Masih jalan nggak? Alhamdulillah sekarang tinggal gerobaknya doang. Lah, kenapa? Isinya digadein isinya. Tuh. Buat nyalek. Ya. Enggak bercanda. Serius, Alhamdulillah masih ada di Oh, Jalan masih ada, satu. alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah sekarang masih ada. Kenapa jangan sampai tutup? Karena bertahan buat ngidupin anak almarhum gitu. Tapi kan juga katanya A.A. Raffi membantu untuk membiayai sekolah anak almarhum Bang Sapri. Itu betul nggak nih Adoli? Emang begitu dong. saya saya juga nggak enak nih Arabi. Kalau emang bener kan saya banyak ponakan belum pada sekolah. Iya. Ini sebenarnya keceplosan juga Teh. Iya. Keceplosan. Sebenarnya kan udah lama berita Arabi ngebantu udah lama nih semenjak almarhum meninggal 5 bulan. Itu kalau nggak salah tanggal 21 September 2021 Arabi bantu saya. Dan kemarin saya lagi preskon sama Vicky, keceplosan ada wartawan, anaknya gimana dia nanya. Alhamdulillah udah aman dibantu sama Arafi. Nah, saya kaget besoknya viral lah, banyak yang nanyain wartawan. Nah, Gue juga sampai, gue kan keluar di sini nih. Ya. Ah. Ditanya wartawan, Arafi membantu anaknya Bang Sapri sampai,
Kok tahu? Enggak, kapan gue bantu? Gue aja udah lupa. Karena gaji Bang Sapri udah lama kan. Udah lama. Gitu, emang, iya aku ingat, iya pernah support udah lama banget. Makanya gue ditanya-tanya bingung. Lah, kapan gue bantu? Iya, gue bilang ya pokoknya gue support aja deh, semoga sehat anaknya. Gue bilang gitu. Saking banyak yang dibantu sampai lupa. Iya. Artinya sebenarnya bagus, tidak pernah mengingat apa yang diberikan. Nah, itu benar. Iya, itu benar banget. Sempat WA, panjang ini Doli. Oh, ini si Doli. Sempat hilang juga nomor lu, Dol. Nah, saya kan lagi dagang soto nih. Lagi dagang soto, lagi nuain soto kan. Tiba-tiba kok handphone bergetar nih. Saya lihat Arapi lah. Ini mukanya bener nih, Arapi sama Rapatar kan. Sama Cipung tuh kan, lagi gendong. Tapi suaranya bener, apa Isno tuh? Dul, apa kabar Dul? Semangat, kata gitu kan. Anaknya Bang Sapri, insya Allah dah nanti gua bantuin beasiswa, katanya gitu. Pokoknya nanti ada orang suruhan gua ke rumah lu. Ya udah, nah dari situ udah tuh nggak lama ada orang suruhan WA saya gitu. Lusanya datang ke rumah. Kantor. Nah, Punten mau nanya itu AA ngelakuin itu dapat pesan khusus dari almarhum atau tiba-tiba aja gitu? Enggak kan, kadang kan kita juga, aku juga kadang suka bingung nih kalau misalnya suka ada berita Raffi Ahmad atau orang, suka banyak banget yang orang minta bantu ke aku. Kan aku juga nggak semuanya bisa kebantu ya. Aku juga kan terbatas gitu. Jadi mohon maaf juga kalau memang kalau bukannya aku nggak mau bantu, kadang ya lagi nggak pas aja atau bagaimana kan. Kalau aku juga kan terbatas semua. Mungkin kalau Bang Sapri, jadi ini aku punya cerita sebelum Bang Sapri meninggal, beberapa menit sebelum meninggal, waktu itu di studio Kuningan di TV sebelah, kita udah tahu Bang Sapri koma waktu itu kan. Benar. Terus tiba-tiba nih, gue lagi kayak lagi ngelawak, ini lagi di acara kan. ya, live. Terus tiba-tiba di ujung sana gue ngelihat kayak sosok Bang Sapri. Aduh. Cuma gini dada, pergi. itu, Iya, benar. udah gitu 5 menit 10 menit kemudian dikasih tahu Bang Sapri meninggal. Iya. Itu bikin gue merinding nih. Memang koma dulu, komanya setengah jam, di situ udah kelimpungan tuh. Saya kabarin meninggal. Iya, itu dulu makanya wah, saya agak ini banget gitu. Apalagi kan ya Bang Sapri sama saya baik lah. Saya juga sering, Bang Sapri kan jualan soto. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Minta dikirimin ya? Iya dikirimin. Beli buat kru. Anak-anak nih, bukan buat ini semuanya gitu. Iya benar, itu gue juga sering terjadi juga kebaikannya si AA. Ya. Trip tiap tahun, kado dong, beliin sama dia. Nah, kalau kadonya mah dia nggak kira-kira mintanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting senang dia. Tapi ya udah, yang paling penting keluarga Bang Sapri bagaimana sekarang anaknya udah segede apa? Alhamdulillah anaknya udah gede banget. Dulu kan waktu ke TV sebelah kan masih kecil, sekarang udah gede banget, pakai lipat dah, udah gede banget. Saya juga nyampein makasih nih, dia bilang mau ketemu AA, cuman dia lagi sekolah. Salam aja katanya. Buat ibunya anaknya Bang Sapri. Cuman juga ada nih kebaikan Arapi nih yang bener orang nggak tahu nih, maaf nih nih. Karena emang kebaikan nggak boleh kan. Iya. Sama saya ngomong. Benar. Waktu Covid, almarhum nggak ada kerjaannya. Itu emang kerjaannya cuma ke warung soto, nyiramin air doang warung, terus diam lagi, besok begitu lagi. Nah, WA Arapi nih, Bang Sapri almarhum. Minjem duit dong, katanya kan. Nanti diganti tanggal sekian. Iya. Nah, pas nggak lama besoknya tuh bales, udah Bang Sapri buat Bang Sapri aja. Nah, diunjukin WA-nya ke saya tuh. Dul, Bang Arapi gue minjem nggak suruh balikin Dul. Nah, Arapi langsung Bang Sapri nyuruh, Dul ambil KTM, saya ambil duitnya. Saya kasih nih uangnya nih Bang. Dibagi-bagiin lagi Bang Sapri ke karyawan soto, ke saya nih Dul. Dari Arapi dibagiin lagi setengahnya Mas. Masya Allah. Cuman bukan abis begini ntar ada aja nih orang nih pas maksudnya kan gue sekali lagi kasih tahu. Bukan, makanya saya juga kan ya kan namanya juga bantu orang kan kadang suka ya pas aja lagi ada duit kan. Kan orang ngejarakan itu, Pi. Iya, kadang kan kita juga pas misalnya nih gue lagi si Alpa. Iya. Pinjam duit. Nggak ada, misalnya gue bilang aja nggak ada. Terus tiba-tiba si Doli datang, ada. Kan kita kan nggak pernah tahu, nggak semuanya juga orang. Iya gitu maksudnya. Iya, gue kan suka begini. Di DM penuh ya, WA rame ya. Di WA penuh. Kadang orang yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba datang, ini lagi ini ada 100 juta nggak, buset terus. Aduh, gue juga kan bantu kan misalnya, kadang ada orang misalnya mau minjem 100 juta, minjem 100 juta. Kan gue juga agak keringet dingin ya, maksudnya kita udah lama nggak ketemu, 200 juta, 300 juta. Waduh, ya miliar gitu kan, tapi ya udah deh gue kalau yang dekat banget udah lama gak ketemu, ya udah gue bantuin tapi sekian, misalnya gue transfer Mampunya. jadi kan nggak semuanya juga kita bisa gitu. Ya nggak semua bisa diakomodir lah. Betul gitu. Jadi jangan karena lihat dengar cerita orang, oh berarti gue bisa dibantu juga, belum tentu. Iya sama kayak gue dulu pernah minjem duit sama Denny Cagur kan, waktu gue keluar dari BNN lagi susah lah. Denny Cagur minjemin gue 1 M. Begitu berita viral nih setelah 5 tahun kemudian, si Denny bilang ke gue, ini gara-gara gue minjemin lu duit 1 miliar, gue setiap hari orang minjem. Oh iya. Gue bilang Denny Cagur tanpa
Tanpa jaminan. Ya seperti itu intinya. Kalau ada orang yang bukan maksudnya gimana-gimana, ini juga ya kan kita juga terbatas itu. Ya, betul. Ya nggak semua juga bisa kebantu. Nah ini selain ceritanya Adoli yang juga berjuang buat keluarganya almarhum Bang Sapri yang sekarang udah nggak ada juga nih teman kita dia lagi berjuang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya setelah mengalami ya sedikit mungkin musibah lah di wajahnya. Ada, kita panggil nih sahabat saya, Nurleni. 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 Halo Kak. Silakan. Nurleni. 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 Halo Kak. Silakan. Mungkin sama. Ini kasusnya sama sedikit kayak Mbak Enji. Kalau Mbak Enji dulu kan pernah trauma karena mendapatkan cobaan yang besar. Sama Nurleni juga kemarin trauma sampai 3 tahun katanya ya. Iya. Enggak. Ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin ada yang mau disampaikan. Apa nyaman nggak, mau dibuka nggak? Tepuk tangan buat Kak Nurleni. Ini Nurleni yang disampaikan. Mungkin aku udah ngambil hikmahnya dari semua apa yang aku alami sampai saat ini. Cuman aku berharap orang-orang di luar sana dan perempuan-perempuan di luar sana tuh bisa mengambil pelajaran yang apa yang aku alami, dan aku udah siap untuk berkarya lagi dan lebih percaya diri untuk kedepannya. Gitu. Tapi kenapa sih sedikit aja intinya ini kan tuh wajahnya before-nya alhamdulillah masih baik-baik aja. Ini ada kenapa gitu? Ya bisa di-share mungkin ke teman-teman. Dulu aku sempat di 2013 itu pakai krim abal-abal. Ini karena krim abal-abal ini. Iya. Ya sampai begitu ya kena krim Bisa abal-abal. ya. Iya, itu mengandung vokalis katanya. Kok vokalis? Freddie Mercury. Lucu nih. Kalau gua mah beda, bukan Freddie Mercury. Apa sih? Freddie Elemen. Oh, Ferdi. Tapi itu bagaimana? Udah ada niat untuk treatment nyembuhin atau bagaimana? Ini gara-gara krim abal-abal nih begini nih. Iya. Aku baru 4 bulan ini fokus untuk pengobatan dan treatment gitu. Walah. Semoga lah bisa. Udah ada bisa membaik nggak sedikit-sedikit? Iya, dari sebelumnya. Udah lebih jauh kelihatan lebih sehat aja sih. Kalau sebelumnya lebih parah? Sebelumnya lebih parah, pekat Ya gitu. Allah. Tapi gue juga pernah loh, sempet. Enggak nanya. Ya gimana? Bagaimana? Iya, kami juga pakai juga beli krim-krim kayak begitu. Ini 20.000 dulu. Ya Allah. Iya benar. Nah terus tiap malam pakai. Nah tiba-tiba kita nggak punya uang kan. Terus tiba-tiba tau nggak? Di sini awal di hidung dulu sama di kumis nih, belentong. Lalu masih mending. Gua nggak pakai krim, gua disebutnya apa? Hidung belang. Gua pernah. Itu yang gua bingung. Gua apa? Gua nggak pakai krim. Gua disebut hidung belang. Gua kesel banget. Iya. Itu padahal mah nggak pakai apa-apa ya. Hidung belang. Gua bingung salah gua apa? juga aneh, orang duduk doang dibilangnya mata keranjang, nggak kemana-mana. Padahal gua nggak, ya Allah, padahal gua sama cewek cuma gini doang. Aduh. Maaf ya, ini kamu katanya terkendala juga sama biayanya ini untuk berobatnya juga berat. Lebih mahal daripada krimnya ya? Iya benar. Tuh, bisa berapa tuh di laser supaya pengobatan kamu? Kremnya dulu belinya berapa? Kurang lebih 150.000. Tuh, padahal agak mahal loh. Agak mahal. Iya. Lasernya Agak mahalan nih. Iya. Daripada 20.000 tadi. Aku sebenarnya kalau sekarang nggak boleh laser karena udah luka di dalam. Sel kulit matinya udah di dalam, udah nggak bisa diapa-apain. Udah nggak bisa diapain. Kecuali dipiling. Peeling masker. Dipiling tuh di apa? Kayak di gredeging, di apa ya? Iya. Nggak, tapi di lapas juga, Pi, di lapas tuh banyak banget tuh yang pakai memang krim tuh yang abal-abal itu, harganya murah, tapi memang awalnya kinclong. Awalnya bagus. Awalnya kinclong banget gitu loh. Tapi setelah itu gosong. Nah, di dalamnya ternyata tumpukan-tumpukan yang udah mati begitu. Jadi intinya kalau pakai krim jangan yang abal-abal, dan juga ini hebatnya intisari dari hari ini Nurleni, apapun yang terjadi, apalagi seorang wanita, ya siapa sih rambutnya aja mahkota, wajahnya kalau kenapa-napa kan kenapa, tapi akhirnya Nurleni bisa bangkit lagi. Betul. Semangat ya. Kayak Mbak Enji bisa bangkit lagi. Bang Doli bangkit lagi. Mas Budi membuka jalan yang baru. Ini bintang tamu kita top mantap. Luar biasa. Yang paling penting adalah kita semua sekarang harus ambil IPA IPS. Oh, IPA IPS. Ambil pelajaran. Oh iya. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di FBB for Your Family.
cek IG FPP_Trans7. Jangan lupa ada kuis dengan hadiah menarik. Dan nonton terus kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FPP. Jangan lupa dicek IG-nya sekarang juga ya. Ya, jangan sampai kagak lupa. Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini. Terima kasih Mas Dini, semoga semuanya. lancar semua Mbak Eji, Doli juga, Nurleni juga. Ya, Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye-bye.